paling tidak yang pokok ada. Umur kita ditanyakan untuk apa, masa muda kita ditanyakan dimanfaatkan untuk apa, harta kita ditanyakan dari mana memperolehnya dan kemana membelanjakannya, termasuk ilmu kita ditanyakan. Yang ngaji tiap hari kesana kemari itu untuk apa? Itu dinanyakan. Pulau sobat panjenengan mutolak untuk apa? Ya? Kalau untuk pinter-pinteran ketinggalan orang. Nah untuk pinter-pinteran ketinggalan. Ya? Ketinggalan dari HP. HP itu belum HP belum jam. Ketinggalan dalam ilmu dari HP kuatan ya. Dan seperti buat ini namanya PowerPoint. Kalau dulu buat PowerPoint ya, layar kanan-kanan. Ini ya apa caranya nulis? Ini ya apa caranya gambar? Ulang tahun 81 dulu kayak gitu. Biar jadi transparan. Saat ini boten, klik boleh PowerPoint gambar apa enter. Enter ini kalau butuh kayak jadi anak kurang juga ya. Dulu kalau kita ingin tahu arti atau ingin tahu ini surat ini ada di mana, lakin sakatum azidannakum ini ada di mana, di surat apa? Kalau dulu buka kamus ya, namanya kamus Al-Quran macam-macam. Saya biasanya pakai Fathul Rahman, buka kamus. Kita cari fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, langsung kita telusuri ketemu. Oh, lagi sakatum azidannakum ini surat ini ayat nomor sekian. Dulu cari hadis juga gitu. Hadis itu kan banyak yang hafal. Innamal a'malu binniyat. Tapi jarang yang hafal. Ini di kitab apa? Innamal a'malu binniyat itu di kitab apa? Padahal kalau pembahasan secara ilmiah kita harus tahu sumbernya. Dulu kalau mencari seperti ini bukan kamus, namanya kamus hadis, ya. Kamus hadis itu baik. Kebetulan kamus hadis yang paling bagus dulu itu karangannya seorang orientalis, ya. Orientalis itu apa sih? Orang ahli agama, khususnya agama Islam, tetapi tidak Islam, ya. Nggak Islam, tapi pointer, ya. Kalau seluruh dunia sebagai Belanda Indonesia apal Quran, pulau sobat jalan sudah kalah mereka pinter-pinteran. Lah kan musim hadis itu yang mengarang siapa? Yang mengarang ternyata orang Belanda, diterbitkan di Jerman. Makanya kamusnya disebut dengan nama pengarangnya, kamus hadis Leipzig. Kita tahu buka itu, cari fi'il madhi mudhari'nya, innamal a'malu binniyat. Ketemu, oh ini ternyata hadis ini di Sahih Bukhari halaman ini, Sahih Muslim halaman ini. Tahu tidak? Dulu, saat ini betul usah, ya. Nggak usah saja kita cari hadis, laptop, cari fi'il madhinya, tutur betul kan? Oh
Sehingga kesimpulannya hadirin, kalau kita cari ilmu hanya untuk pinter-pinteran, ya, untuk pinter-pinteran kalah dengan HP, ya. Oleh karena itu saya mengajak menata niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita peroleh itu bisa kita amalkan. Makanya setiap balik biasanya ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Ayo ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari ngaji ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Saya betul-betul menunggu petunjukmu yang berupa taufik wal hidayah, pertolongan supaya saya bisa mampu mengamalkan, saya bisa lurus sesuai dengan petunjuk. Oleh karena itu hadirin, pagi ini setelah kita berdoa, saya kebetulan ini dapat tugas untuk membahas tentang masalah hasad. Hasadaya sulu. Hasad itu kalau di dalam terjemah bahasa Indonesia bisa kita artikan dengan iri dan dengki. Iri dan dengki. Bagaimana cara kita berupaya untuk betul-betul bisa menghindarkan diri dari sifat hasad. Hadirin, kalau kita telusuri beberapa pendapat ulama, mulai ulama yang beraliran sufi sampai ulama-ulama yang beraliran modern, mengatakan bahwa semua manusia itu ada potensi punya sifat hasad. Saya ulangi lagi, semua manusia itu ada potensi mempunyai sifat iri dan dengki atau hasad. Semua, khususnya ditekankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semua manusia, hanya perbedaannya ada yang yuhti, ada yang yuhti, ada yang mampu memendam, ada yang mampu mengendalikan, tapi ada yang yuhti. Banyak orang yang tidak mampu mengendalikan dan tidak bisa memendam. Ya. Jadi saya ulangi, perbedaannya hanya ada yang yuhti, ada yang yuhti, ada yang mampu mengendalikan, dan ada yang tidak mampu mengendalikan. Sama dulu mulai zaman Nabi Adam, sejak zaman Nabi Adam kita urut saja. Nabi Adam ini kan anaknya yang banyak kita kenal Qabil dan Habil. Ya, lahirnya kembar-kembar. Qabil lahir dengan adik perempuannya. Habil lahir dengan adik perempuannya.
yang adiknya Habil dijodohkan dengan Qabil, ya. Yang adiknya Qabil dijodohkan dengan Habil, ya. Nah, si Qabil tidak terima, ya. Tidak terima, Qabil tidak terima. Tidak terima. Karena apa? Karena kebetulan yang lahir bersama Qabil ini anaknya cantik, ya. Sedangkan Habil jelek, ya. Sebaliknya yang lahir bersama Habil anaknya gak begitu cantik, dijodohkan dengan Qabil. Qabil tidak terima. Ini jenenge napa iki? Dadi hasad iki. Hasad jenenge gitu. Iri iki. Makanya nek wong sing obong, ojo-ojo supaya wong tukaran. Wah, itu dihasut. Dihasut gak hasad. Gitu? Dihasut itu ada di bahasa Indonesia itu ya. Dihasut. Jadi kata hasad. Si Qabil dan terima sampai dengan dia punya rekayasa, ya. Makanya ini saya beri PowerPoint ini manusia, ya. Manusia itu diberikan Allah perangkat. Perangkat apa? Kalau sahabat yang saya itu perangkat. Ini dianalisa oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitab yang diberi titel Ihya Ulumuddin, perangkat kasar dan perangkat lunak. Perangkat kasar yang untuk kita, tapi kita punya perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Transparannya aja ya. Satu kolbut, hati. Dua nafsu, hawa nafsu. Tiga roh, nyawa. Empat akal. Di mana letaknya hasad? Dari perangkat lunak ini di mana letaknya? Perasaan dengki itu letaknya di mana? Yang setiap orang itu punya itu di mana letaknya? Letaknya hasad tidak lain adalah di qalbu. Itu sesiaran qalbunya, di hati. Oleh karena itu hasad ini dikategorikan sebagai penyakit hati karena letaknya di hati. Lah penyakit hati itu lain dengan penyakit fisik. Apa perbedaannya? Kalau penyakit fisik, kula saha panjenengan sedaya kok dumadakan kebacok, ya. Gerijine pas masak kebacok, jatuh, sakit terasa, atau punya penyakit jantung. Dokter, saya beberapa hari ini kok sesek. Kalau jalan agak cepat sedikit sesek, ya. Didiagnosa sama dokter. Oh, ada gangguan jantung. Bisa diketahui. Yang bersangkutan juga bisa merasakan dan tahu karena diberi. Kalau penyakit hati tidak tahu, ya. Yang punya penyakit itu tidak tahu. Kalau soal penyakit dua penyakit hati,
Hanya bedanya bisa mengendalikan apa tidak. Ya. Perangan-perangan ini bro. Sampai saya ngerti perang-perangan. Padahal bisa nanti Timur Tengah juga. Gak mari-mari di Irak, Syria, ya. Itu nak diangkat. Oh, asalnya kasar maksudnya. Jangan sekarang. Zaman Rasulullah SAW meninggal. Ya. Kan bersama. Akhirnya sopo sehingga Rasulullah sopo sehingga cerita akhirnya disepakati yang ganti Rasulullah sahabat terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sepakat diputuskan dengan beberapa pertimbangan yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Loh, ini ada sih nggak terima orang nggak terima, nggak bener. Akhirnya timbulnya golongan-golongan yang berseberangan, ya, yang sekarang disebut golongan Syiah. Soalnya sekarang tidak ada lagi untuk saya bilang alis, waktu ini kasar, sampai perangan golongan. Waktu sahabat Abu Bakar meninggal juga gitu. Sampai saya tidak ada juga gitu. Sama-sama sahabat ya, antara pihak ini dengan pihak ini saling, karena kalau diantaranya sumbernya nek digawat-gawat ada orang ya, termasuk pulau Sohban dengan Soyo kita di Indonesia. Mengapa sejak dulu founding father kita, pendiri negara kita, selalu menyerukan persatuan dan kesatuan? Mengapa? Persatuan dan kesatuan selalu ditekankan. Karena apa? Karena negara-negara lain itu hasad dengan kita, ya? Iri dengan Indonesia. Karena Indonesia itu negara kaya raya. Dari sumber yang ada di dalam tanah Indonesia, macam-macam sumber ada, kaya raya. Hanya masalahnya bangsa Indonesia belum banyak yang menguasai. Mereka sudah tahu dari foto satelit tahu, oh di Sidoarjo, kandungan bumbunya ada ini, Irian Jaya ada ini, di sini ada ini, tahu semua orang-orang. Oh kalau daerah timur itu rempah-rempahnya bagus, sehingga dulu orang-orang Eropa jajah Indonesia, golek rempah-rempah dari Indonesia ke timur. Ini ku nopo gak kasar ya. Wong wong di Jogo bangsane dijajah terus di Jogo ya. Kasar. Dia negara ini gak ada Belanda. Sampai saat ini saya kembali. Belanda itu kan negara cilik. Saking cilik cium. Padahal penduduknya tambah terus. Diambak jenenge reklamasi, ya, apa jenenge reklamasi, diambak lo, ngambak lo itu sing digawe kurung, orangnya pasir-pasir hitam dari Indonesia, tiap kapal muslim sehingga jadi pulau, barang-barang yang baik itu semua ke sana semua. Niki iri dalam tatanan negara, ya, negara sendiri ya. Nek tataran individu, kalau kau coba jangan semuanya pada kata individu itu semua, kau yang mana, yang budaya kau yang
sanjane Rasulullah takut pada engkau iyyakum wal hasad iyyakum wal hasad fa innal hasada yakul hasanah kama takuluna al-haqqah wanti-wanti Rasulullah iyyakum wal hasad takutlah engkau takut terhadap apa Rasulullah al-hasad penyakit iri dengki makanya hadirin tentang Al-Quran 30 juz opo-opo ditutup dengan surat Mu'awwidhatain ya Quran 30 juz itu sing bidhewe ya sing bidhewe itu suratnya apa ya suratnya Al-Alaq kali An-Nas sing kula coba kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad mintalah perlindungan padaku perlindungan dari apa yang Tuhan perlindungan dari hasad satu perlindungan supaya kamu bisa mengendalikan sifat hasad yang kedua supaya Allah menjaga kamu dari serangan-serangan orang yang hasad oleh karena itu hadirin jamaah salat Rasulullah mudah-mudahan selama Ramadan ini kita bisa memetik hikmah kita yakin pada cuma yang kita harus paham bahwa hasad itu bisa kita kendalikan bisa kita tekan bisa kita pendam tergantung dari diri kita masing-masing ya apa caranya menghindarkan dan memendam dipupus alah roto-roto tadi wong ini sangat roto-roto sekitar 70 tahun roto-roto tapi orang sing nol orang sing tuwek orang sing tunggu bagian saya paling umur panjang ya kalau akan bilang umur lebih hukum selama kita hidup di dunia dihindarkan dari hasad adalah paling-paling itu umur hanya berapa tahun padahal wal akhiratu khairu akhirat lebih panjang lebih abadi daripada hidup di dunia sedikit hilang orang hilang nomor 2 harus lapang dada menerima pembagian Allah kabeh pengeran kamu nek aku saya ini jatahku mungkin jatah saya kabeh wis ngatur pengeran nanti ada hisabnya orang itu mana tak usah khawatir pengeran ini tekon pengeran ini sedikit akan mengingatkan banyak kiat-kiat yang untuk bisa menghindarkan dari rasa hasad dan tidak kalah pentingnya berdoa. Berdoa apa? Berdoa supaya mampu mengendalikan hasad. Kalau biasanya sing di waca imam-imam orang Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina
Ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian teknik kuat mengendalikan Allahumma Gusti ighfir lana panjenengan sepunten dosa kula. Dzunubana dosa-dosa kula panjenengan sepunten. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dosa-dosa sedulur-sedulur kula kabeh sing gawa iman sampeyan sepunten ya Allah. Terus wala taj'al fi qulubina, jangan jadikan di dalam hati kita, wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan jadikan di hati kita ghillan lilladzina amanu, jangan jadikan di hati kita perasaan iri dan dendam khususnya kepada saudara-saudara Islam. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini kalau kita ingin menghindarkan diri dalam hati kita supaya dijauhkan dan mampu memendam rasa hasad. Lah kalau kita mampu orang lain hasad pada kita, ya donga ini tak doa ya. Pokoknya singkatnya Allahumma inna minal hasad. Panjenengan lindungi ya Allah saking serangan-serangan hasad. Sebab apa hadirin? Di dalam kitab sing biasa yen kula waca Mas Naso itu kan enten setunggal hadis, ada sebuah hadis yang intinya itu wanti-wanti kepada kita. Kalau engkau menerima nikmat dari Allah, kalau kamu menerima nikmat dari Allah, kalau kamu mendapatkan pemberian dari Allah, nah senang orangnya, bersyukur, munggah pantat bersyukur, untuk rezeki akhirat bersyukur, anaknya sukses bersyukur, ya. Hati-hati, hati-hati. Sebab apa? Sebab di dalam semua nikmat itu ada terkandung hasad. Di dalam semua nikmat itu ada terkandung penyakit hasad. Mesti orang mesti iri orangnya, mesti ya. Karena itu kita kalau dapat nikmat nggak usah sok pamer-pamer, gitu. Nggak usah sok demonstratif, dua ribu dari pangkat, nggak usah. Alhamdulillah, kalau praktek problem. Saya diberi pangkat ini, bujui kata cerita itu. Karena apa? Semua nikmat ada unsur hasad. Rezeki itu teman-teman, nggak usah atau walaupun perempuan, biasa-biasa saja. Yang penting syukur. Syukur itu di hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena semua nikmat pemberian tidak terkandung penyakit hasad. Karena itu ada. Cuma ini waktu doang, apa ke apa? Makanya sekolah banget bahasa Indonesia. Allahumma ighfir li hasidina fa innahum lima indahum minal ghaibi
Ya Allah, ampunilah orang-orang yang hasad kepadamu. Fa innahum lima indahum minal ghaib, karena pada hakikatnya mereka itu mempunyai hati yang picik. La yahtamiluna ru'yatan ni'am allati 'alaina dunahu, yang mereka tidak mampu melihat nikmat yang engkau berikan kepada dunahu, sementara nikmat itu tidak engkau berikan kepada mereka. Gak mampu melihat saya senang, itu tidak mampu melihat saya dapat rezeki banyak, tidak mampu, sehingga hasad karena mereka tidak punya. Lindungilah dari itu. Walau saat nufusuhum lam yakun fi hasadina, kalau dia mempunyai hati yang lapang, nufusuhum, kalau dia punya hati yang lapang, lam yakun fi hasadina, dia tidak akan hasad kepada, karena semua itu dia. Di beberapa ya, untuk sedikit dan kebenaran. Alhamdulillah. Dunia dalam Amin.